Assalamualaikum Bobotoh, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di segmen ngador kali ini, ngadongeng Persib, saya akan membahas misteri yang terjadi di musim 2007. Musim 2007 adalah musim yang tak mudah untuk dilupakan bagi Bobotoh. Telah kita ketahui bersama, musim 2007 adalah musim yang menyesakan bagi Persib. Bagaimana tidak, Persib yang tampil perkasa di putaran pertama harus terjun bebas di putaran kedua. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas dulu sosok pelatih di musim 2007. Di sana ada sosok Arkan Yuri. Arkan Yuri bukanlah orang baru di Persib. Dia adalah pelatih yang dipertahankan oleh manajemen di musim sebelumnya. Loh, kok bisa ya? Bukannya musim sebelumnya Persib ada di papan bawah dan hampir terdegradasi? Ya, sedikit kita flashback ke musim 2006. Persib memang ada di dasar klasemen di bawah arahan Arkan Yuri. Tapi, para pemain Persib di musim 2006 bukanlah sepenuhnya pilihan Arkan Yuri. Yuri hanya meneruskan skuad peninggalan almarhum Risnandar Sundoro yang di awal musim mempersiapkan pemain untuk Liga Indonesia ke-12. Artinya, manajemen masih memberikan kesempatan kembali pada Yuri untuk meracik tim dari nol sesuai keinginannya. Akhirnya, pemain-pemain yang pernah bekerja sama dengannya saat masih di Persija mulai direkrut. Di antaranya Lorenzo Cabanas dan Sonny Kurniawan. Yuri juga mempertahankan beberapa pemain musim sebelumnya seperti Ridwan Barkawi, Zainal Arif, Eka Ramdhani, Gilang Angga, hingga Arik Setiawan. Tapi untuk trio lini belakang, Yuri merombak total yang awalnya ditempati oleh Toyo, Usep Munandar, dan Karis Yulianto. Ketiganya diganti oleh Patricio Jimenez sebagai libero dan dua stopper Nova Arianto dan Nyek Nyobe. Khusus untuk Usep sebenarnya termasuk pemain yang dipertahankan oleh Persib. Namun ia memilih pergi ke PSMS Medan di tahun 2007. Kedua, kita bahas prestasi tim di putaran pertama. Saya kira ini nggak usah terlalu panjang lebar ya. Kita semua tahu Persib menjadi juara di putaran pertama. Bahkan ketika ada pertandingan eksebisi mempertemukan dua juara wilayah barat dan wilayah timur, sebagai pengganti perang bintang di jeda putaran pertama, Persib sukses mengalahkan PSM Makassar yang merupakan juara dari wilayah timur. Selanjutnya, kita bahas awal mula prestasi Persib menurun. Hal ini diakibatkan oleh pemanggilan Eka Ramdhani untuk menjalani pemusatan latihan jangka panjang bersama timnas U23 di Argentina. Hal ini menimbulkan kepanikan di tubuh Persib. Arkan Yuri yang tak punya lagi stok pemain gelandang kreatif untuk menemani Cabanas terpaksa harus mencari pemain asing karena stok pemain lokal rata-rata sudah memiliki klub. Akhirnya Yuri harus melepas salah satu bek asingnya yaitu Nyek Nyobe agar slot pemain untuk gelandang menjadi ada. Jadi waktu itu gelandang Persib sudah diisi Cabanas dan kuota 5 pemain asing sudah penuh. Di bek ada Jimenez dan Nyek Nyobe, tengah Cabanas, depan diisi oleh 2 pemain asing yaitu Ridwan Barkawi dan Christian Bekamenga. Keputusan Yuri menjadi perdebatan karena dinilai blunder melepas salah satu pilarnya di lini belakang. Kepergian Nyek inilah yang akhirnya sering dijadikan kambing hitam akan menurunnya prestasi Persib di putaran kedua. Ya, saya pun setiap kali membahas Persib di musim 2007, komentar teman-teman bobotoh di sosial media selalu menyoroti kepergian Nyek yang dianggap biang keladi kekacauan Persib di putaran kedua. Tapi benarkah begitu? Nanti kita bahas. Banyak yang beranggapan hengkangnya Nyek berdampak pada kekuatan lini belakang Persib dan juga berdampak pada hilangnya Bekamenga sebelum liga usai. Oke, alasan kedua tentang hilangnya Bekamenga sementara bisa saya terima lah. Kita akan bahas nanti. Tapi
alasan yang menyebutkan bahwa lini belakang Persib menjadi rapuh sepeninggalnya Nyobe, saya tak sependapat. Di putaran kedua, ketangguhan lini belakang Persib tidak menurun. Di sana masih ada nama Bayu Suta, seorang bek mahal yang berstatus sebagai pemain inti di tim nasional. Sebetulnya tak ada masalah berarti di lini belakang Persib pada putaran kedua. Hanya saja lini depan Persib yang menurun produktivitasnya. Apakah ini akibat kepergian Bekamenga? Jawabannya tak sepenuhnya betul. Musim itu Bekamenga memang menjadi top scorer tim. Pada putaran pertama saja ia bisa mencetak 10 gol dalam 11 pertandingan. Di putaran pertama Bekamenga sering absen karena harus membela tim nasional U23 Kamerun. Jadi harus pulang pergi Bandung Kamerun. Sementara Zainal Arif dan Ridwan Barkawi, keduanya sama-sama bisa mencetak 5 gol di putaran pertama dari 14 dan 15 pertandingan. Lalu apa yang sebenarnya menjadi penyebab penurunan prestasi Persib di putaran kedua? Ini nih yang jarang banget orang bahas. Saya akan kembali tegaskan, Arkan Yuri tidak salah melepas Nyek Nyobe ke Persela. Ini adalah sebuah keputusan berat, tapi keputusan ini tidaklah salah juga. Kenapa? Karena Persib masih punya bek tangguh yang di putaran pertama jarang tampil, yaitu Bayu Suta tadi ya. Merekrut gelandang asing untuk mengisi kekosongan posisi Eka Ramdhani juga tidaklah salah. Itu kan tujuan utama sampai ia harus melepas bek asing untuk kuota gelandang asing. Sekali lagi, itu adalah keputusan tepat dalam mencari pemain gelandang asing untuk mengisi posisi Eka. Hanya perlu kita garis bawahi bersama, ini yang menjadi topik utama di pembahasan kali ini. Pemain asing yang dipilih Yuri tidak dapat memenuhi ekspektasi bobotoh, ekspektasi tim dan Yuri sendiri yang telah memilihnya. Leo Citescu, pemain asal Rumania, dianggap gagal menggantikan peran Eka. Tapi bukankah ada Cabanas di posisi gelandang serang pada saat itu? Cabanas kan masih ada di tim. Apakah tidak ada pengaruhnya? Oke, Cabanas memang masih ada di putaran kedua. Di formasi 352, Persib hanya memakai satu gelandang bertahan, yaitu yang diisi oleh Kapten Suwita Pata. Artinya ada dua gelandang lagi yang menjadi fungsi di formasi 352, yaitu dua gelandang serang. Jadi walaupun Cabanas masih ada di tim, kekuatan lini serang Persib tetaplah pincang karena peran Leo Citescu itu tidak sama dengan peran Eka Ramdhani di putaran pertama. Walaupun saat itu Yuri memberikan keyakinan bahwa ia dapat mengubah Leo menjadi lebih baik, seperti yang ia lakukan pada Cabanas di awal musim. Jadi di awal musim itu Cabanas diragukan betul, karena dia nggak pernah main full sampai satu pertandingan 90 menit. Pertengahan babak kedua diganti, terus kemampuannya juga belum terlihat. Nah Yuri waktu itu memberikan garansi, tunggu beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan Cabanas akan menjadi pemain yang penting, dan memang terbukti ya. Dan saya juga percaya itu, Yuri telah terbukti membuat Cabanas menjadi lebih baik. Tapi ini adalah soal waktu. Di jeda putaran pertama ini, Yuri tidak punya banyak waktu untuk meningkatkan kualitas Leo Citescu. Berbeda dengan Cabanas yang memiliki banyak waktu sebelum pertandingan Liga. Sementara puncak klasemen tak dapat kompromi karena tim lawan terus-menerus menggoncang posisi Persib di atas. Jadi keinginan Yuri untuk menjadikan Leo lebih baik, saya rasa tidaklah tepat dilakukan di jeda putaran kedua ini. Hal ini juga yang membuat produktivitas Persib menurun di putaran kedua. Bukan hanya hilangnya Bekamenga, tapi yang utama adalah berkurangnya suplai bola dari lini tengah yang biasanya dilakukan Eka dan Cabanas.
Ini perlu kita ketahui bersama. Bek Kamenga, Ridwan Barkowi, dan Zainal Arif mampu mencetak 20 gol di putaran pertama karena ada dukungan yang luar biasa dari lini kedua, yaitu Eka Ramdhani, Kabanas, ataupun Suwita Pata. Seandainya pasokan bola dari lini tengah tetap mengalir deras, maka duet Zainal Arif dan Ridwan Barkowi juga masih sangat bisa diandalkan di putaran kedua. Pada putaran kedua, Bek Kamenga sebenarnya masih juga sering untuk tampil untuk Persib. Namun, ia mendapat sorotan karena ketajamannya juga menurun. Menurut saya pribadi, itu terjadi karena suplai bola yang juga menurun seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya, Bek Kamenga itu masih ada di putaran kedua. Tapi kritik udah mulai mengarah pada Bek Kamenga. Kenapa ketajamannya mulai menurun, tidak seperti di putaran pertama. Jadi kembali lagi, bukanlah Nyek Nyobe yang membuat Yuri salah dalam mengambil keputusan, tapi pemain pengganti Eka lah yang tidak dapat menambal kekurangan tim di lini tengah yang berimbas pada pasokan bola ke lini depan. Kalau saya jadi Bayu Suta, saya akan melakukan pembelaan tentang lini belakang yang sering dianggap rapuh sepeninggal Nyek Nyobe. Karena tidak seperti itu. Peran Bayu Suta masih sangat terasa. Hanya saja perannya menjadi tak terlihat ketika banyak bobotoh atau banyak pengamat yang mengatakan sepeninggal Nyek Nyobe Persib sulit menang. Memang, tapi pertahanan Persib tetap tangguh di bawah komando Jimenez, Nova, dan Bayu Suta. Ini hanya pandangan saya pribadi. Menurut saya, Yuri tidak salah melepas Nyek Nyobe. Ia hanya digagalkan oleh pemain rekrutannya sendiri, bukan oleh pemain yang dibuangnya. Sebelum menutup dongeng ini, ada sedikit pembahasan yang perlu diceritakan kembali. Saat Persib gagal menembus 4 besar wilayah barat, yang artinya bakal masuk 8 besar, karena saat itu Persib berada di posisi kelima, berbeda 1 atau 2 poin gitu dengan Persik Kediri yang ada di posisi keempat. Di sana ada muncul pernyataan bahwa kegagalan Persib tak perlu diratapi. Kenapa? Karena di musim 2007, Persib telah mengobati luka bobotoh dengan menghajar Persija Jakarta 3-0 di Stadion Siliwangi. Jika kalian masih ingat, papan skor di Siliwangi selepas laga melawan Persija itu tak pernah dilipas hingga akhir putaran pertama atau hingga putaran kedua dimulai. Jadi kalau kalian sering lewat ke Stadion Siliwangi, waktu itu skor 3-0 itu terus bertahan. Dari mulai terakhir pertandingan putaran pertama antara Persib dan Persija sampai ke awal putaran kedua, papan skor di Siliwangi itu tidak berubah. Cukup unik waktu itu bobotoh. Selain itu, pelipur lara di musim 2007 adalah suksesnya Persib merobohkan keangkeran Stadion Teladan Medan yang selama 17 tahun tak bersahabat setiap kali Persib bertandang ke sana. Di musim 2007 lah Persib kembali mengalahkan PSMS di Medan setelah terakhir kali terjadi di kompetisi perserikatan tahun 1990. Jadi ya nggak apa-apa lah. Waktu itu ada perkataan seperti itu, walaupun Persib nggak lolos 4 besar, nggak lolos 8 besar, nggak jadi juara, yang penting di musim itu Persib menang 3-0 lawan Persija. Persib bisa mengalahkan musuh bebuyutannya PSMS di Medan. Entah itu anekdot, entah itu hanya pelipur lala, tapi tetap kegagalan di 2007 mempertahankan puncak klasemen menjadi topik utama jika membahas Persib di musim itu. Oke, itu menurut saya. Jadi sekali lagi, bukan semata-mata karena kepindahan Nyek Nyobe ke Persela, tapi lihat pemain yang didatangkan Yuri untuk menggantikan peran Eka Ramdhani menemani Kabanas tak sesuai ekspektasi, sehingga lini depan Persib yang tadinya tajam menjadi mandul di putaran kedua.
Itu pendapat saya ya tentang misteri Persib di musim 2007 yang jarang sekali dibahas, karena yang sering dibahas adalah kepergiannya Nyobe, blunder Arkan Yuri. Jadi untuk teman-teman bobotoh, jika memiliki pandangan tersendiri, silahkan berkomentar. Kita berdiskusi di kolom komentar, tentu saja dengan bahasa yang santun. Oke, cukup pembahasan Persib di musim 2007 sekarang ini. Jika terdapat kekurangan, entah itu dari video, apalagi dari bahasa saya yang masih rancu, saya mohon masukan dan kritikan dari bobotoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.